Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faktini fid din wa 'allimni at-tawil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, kita selaku hamba yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan seorang tokoh revolusioner yang merupakan seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berhasil, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain dan tak pula beliaulah baginda besar kita Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah merombak daripada satu pembiadaban menuju satu peradaban, sehingga alhamdulillah pada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini kita masih mengenal yang namanya Islam. Teman-teman, jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan menuntut ilmu. Buku yang kemudian saya pegang ini yaitu Gila Baca Al-Ulama, yang kemudian digagas oleh Ali bin Muhammad Al-Imran, teman-teman. Nah, kita melihat potret-potret terdahulu para ulama ketika mereka menuntut ilmu itu sangat bersungguh-sungguh menekun untuk belajar terkait dengan ilmu pengetahuan atau dengan ilmu-ilmu agama, sangat penting. Sehingga teman-teman, saya katakan orang yang berilmu itu kemuliaan itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ilmu itu bisa kita gambarkan, itu dia lebih indah daripada matahari dan bulan purnama, teman-teman. Karena kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul dalam suatu perkara itu, kecuali dengan perkara ilmu. Nah, sehingga hari ini saya konteskan di zaman sekarang, kita sebagai seorang mahasiswa, mari kita habiskan waktu dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh, teman. Kita bersabar, karena dalam pepatah bahasa Arab pernah mengatakan, man sabara dhafiru, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Maka itu karena proses tidak pernah mengkhianati daripada hasil, teman-teman. Kalau hari ini kita bermalas-malas, teman-teman, ke depan kita mau jadi apa? Tetapi kalau hari ini teman-teman kita bersungguh-sungguh
pun belajar terkait dengan ilmu pengetahuan, yakin dan percaya 1 sampai 5 tahun itu pasti kita akan menjadi orang-orang yang sukses, bisa membuat daripada satu peradaban, teman-teman. Makanya kita menuntut ilmu ini jangan pernah bosan-bosan. Jadi kita apa yang kemudian kita tahu kita sampaikan kepada orang lain. Penting. Di mana dalam satu makalah bahasa Arab juga pernah mengatakan al-ilmu bila amali kasajari bila salamali. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi marilah kita tetap belajar dan kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita terkait apa yang kemudian sudah kita pelajari, teman-teman. Karena ini adalah kita bersama, teman-teman. Kita melihat di perguruan tinggi saat ini, teman-teman, banyak kemudian mahasiswa itu malas-malas untuk belajar, teman-teman. Mereka lebih sibuk dengan gadget atau media sosial tersebut. Karena kita melihat media sosial itu punya dampak positif dan dampak negatif. Kalau kita mengambil daripada dampak positif, kita melihat daripada referensi-referensi orang-orang terdahulu, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, banyak tokoh-tokoh, teman-teman. Kenapa para ulama itu sampai sekarang itu kita kenal, teman-teman? Karena mereka belajar dan menulis. Barang siapa yang dikenal dunia, maka tulis supaya orang-orang bisa dikenal, teman-teman. Karena itu penting. Seandainya kalau orang tidak punya ilmu, apa yang orang lakukan, apa yang orang buat, teman-teman. Dalam satu makalah pernah mengatakan, laul ilmu lakanna an-nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Jadi kalau orang tidak mempunyai terkait dengan wawasan yang luas, maka orang-orang yang kemudian sudah mempelajari terkait dengan berbagai macam ilmu akan membodoh-bodohi kita. Karena apa? Karena kita tidak punya wawasan, ilmu pengetahuan. Makanya belajar itu sangat penting. Belajar itu hukumnya fardu ain, teman-teman. Wajib. Dia tidak mengenal yang namanya waktu. Di mana saja kita tetap belajar dan belajar untuk menuntut ilmu. Dan kita melihat di zaman para sahabat, mereka berjihad itu dengan berperang, teman-teman. Tapi sekarang kita berjihad bukan dengan perang, tapi dengan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu merupakan salah satu orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah. Di mana dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah."
barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kaki untuk menujunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengingat daripada satu perkataan Taib. Sehingga saya mengingat daripada satu perkataan Imam Nawawi. Ia pernah menyatakan, seandainya engkau mengetahui esok harinya terjadi hari kiamat, teman-teman, dan di tangan kananmu ada sebiji buah kurma, maka tanamlah buah kurma itu tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya terus berbuat kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil engkau, sampai di mana titik ajal menjemputmu. Mudah-mudahan apa yang kemudian saya sampaikan, teman-teman yang di luar sana atau menonton daripada konten-konten saya, bisa teman ambil yang positif dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman. Unzur man qaul wala tanjur man qaul. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.